Selamat sore, salam merpati lovers Indonesia. Kita akan membahas positif dan negatifnya mencabut bulu penjawat lebih awal. Itu yang akan kita bahas di sore ini. Salam merpati lovers Indonesia, selamat sore, semoga sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan berpuasanya. Jangan sampai putus gara-gara ngelop di lapangan ya. Pembahasan kita sore hari ini membahas positif dan negatifnya mencabut bulu penjawat pada merpati player ataupun bahan ya. Bebas karena itu pembahasannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk penonton setia. Terima kasih banyak untuk penonton baru yang sudah subscribe, yang sudah mau like, yang sudah mau komen. Terima kasih banyak sarannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Jadi terima kasih banyak. Kita lanjut. Positif dan negatifnya mencabut bulu penjawat pada merpati player atau bahan. Positif yang pertama, mempercepat proses waktu yang ditunggu, karena biasanya menunggu bulu penjawat itu lepas atau menunggu saat bulu penjawat itu tumbuh kan cukup memakan waktu yang lama ya. Dan yang kedua, player atau calon player yang kita cabut bulu penjawatnya lebih awal biasanya tidak terlalu lama istirahat dan tidak terlalu memakan waktu untuk dia terlalu lama istirahat, karena terlalu lama istirahat pun akan menghabiskan tenaga atau energinya saat menunggu bulu penjawat itu tumbuh lagi. Yang berikutnya lebih mempersingkat waktu saat kita melatih ulang. Karena apa? Karena saat bulu penjawatnya kita cabut lalu tumbuh kembali, otomatis istirahatnya pun nggak terlalu lama kan. Cukuplah waktunya kalau kita bilang. Jadi saat proses di lapangan, saat kita melatih tenaga atau mengambil ulang tenaga lagi setelah dia istirahat cabut penjawat itu lebih singkat. Jadi nggak membutuhkan waktu terlalu lama karena kita sudah mempersingkat waktunya. Lalu yang berikutnya, tidak mengakibatkan obesitas pada merpati yang terlalu lama istirahat karena terlalu lama menunggu bulu penjawat tumbuh. Jadi untuk teman-teman, itu nilai positifnya. Kalau nilai negatifnya tetap ada, jadi nggak sembarangan, jangan dianggap itu selalu positif, cabut bulu penjawat. Nggak, karena ada nilai negatifnya. Nilai negatifnya, kalau kita salah saat pencabutan bulu penjawat, salah tahapannya, si bulu penjawat tersebut bisa nggak tumbuh. Memang kita salah dalam tahap pencabutan bulu penjawat. Dan kalaupun tumbuh, si bulu penjawat tersebut bisa jadi bulu mati. Bisa keriting atau terkadang hanya tumbuh setengah, kadang lepas sendiri. Biasanya begitu sih. Karena memang faktornya ngerti dan nggak paham cara pencabutan sistem bulu penjawat. Atau memang hanya sembarangan, sekedar ikut-ikutan. Biasanya begitu sih kalau di luaran sana. Apalagi seperti saya juga dulu begitu. Hanya sekedar ikutan, dengerin omongan orang tanpa tahu prakteknya seperti apa, penjelasannya seperti apa, saya cabut sembarangan. Kejadiannya seperti itu, bulunya mati, nggak mau numbuh lagi, kalaupun numbuh bisa lepas sendiri, walaupun tumbuh hanya setengah lalu lepas sendiri, nggak akan tuntas. Dan nggak akan pernah sempurna tumbuhnya sampai kapanpun. Caranya saya kasih tahu ya. Saat bulu sayap, bulu primer atau bulu sekundernya ada yang lepas, misalkan kita bilang dia lepas sudah mulai nyulam dari bulu 10, 9, 8, 7 sampai ke atasnya ya. Lalu saat dia lepas di bulu 6, di bulu 5, di bulu 4, di bulu 3. Biasanya, kalau teman-teman perhatikan, di antara lar yang saya sebutkan tersebut, saat dia lepas, biasanya mengikuti bulu-bulu halusnya yang sudah mulai lepas. Jadi, memantau atau melihat bulu-bulu halus yang sudah mulai lepas saat lar yang di antara lar 6 sampai lar 3 itu lepas, perhatikan di dalam kandang.
lar berapa itu lepas dan lihat di kandang ada bulu halusnya tidak yang lepas. Biasanya ada. Kalau saat kita misalkan di lar 6 misalkan dia mulai lepas. Lalu kita lihat di dalam kandang ada bulu halusnya yang mulai rontok beberapa. Itu nggak masalah. Jadi kita cabut bulu penjawatnya. Kalau yang saya lakukan di kandang, kalau mau mempersingkat waktu. Atau misalkan dia di bulu 3. Di bulu 3 dia lepas, nyulam. Terus kita pantau di dalam kandangnya ada bulu-bulu halusnya yang sudah mulai lepas. Itu bisa kita cabut bulu penjawatnya. Agar apa? Agar saat pertumbuhan si bulu penjawat nantinya tidak mengakibatkan bulu mati yang akan tumbuh atau meminimalisir bulu penjawat yang tidak akan tumbuh kembali. Mengapa begitu? Saat pelepasan lar sayap dan saat ciri-ciri bulu lar yang lepas lalu bulu halusnya lepas itu menandakan otot atau urat yang mengikat bulu primer atau sekunder pada sayap merpati itu sudah mulai melemah. Jadi nggak terlalu kuat mengikatnya. Jadi disitulah kita bisa melepasnya. Akan tetapi kalau memang larnya yang lepas tidak menandakan bulu halus yang rontok di dalam kandang, jangan pernah mencabut bulu penjawat pada merpati player atau bahan tersebut. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan si bulu yang akan tumbuh sebagai penjawat itu akan tumbuh sebagai bulu mati ataupun bahkan tidak akan tumbuh sama sekali. Cara prakteknya di sini akan saya praktekkan. Karena di sini kebetulan ada merpati yang memang larnya lagi nyulam, posisi bulunya pun bulu halusnya lagi rontok. Contohnya ini ya. Ini udah pada mulai rontok bulu-bulu halusnya di atas dan di bawah. Nah, ini kan kelihatan nih. Udah mulai ada yang rontok, udah ada yang mulai kopong di bulu lar sayapnya. Dan ini posisi di bulu 2, berarti di bulu 2 rontoknya. Ya teman-temannya bisa lihat ya di bulu 2, berarti tandanya di bulu 2 dia mulai rontok. Nah, bulu penjawat ujung ini bisa kita cabut. Kalau memang teman-teman mau bener triknya, ini udah dibasahkan ya. Ini udah disemprot sebelumnya, jadi di sini udah lembab. Jadi sistem pencabutannya sebetulnya sendiri pun bisa. Jadi kalaupun misalnya kan begini, kita pegang. Ini kita pegang seperti biasa aja. Tapi ini kita pegang pada tulang bagian atas. Ini harus dipegang. Agar tidak berdarah saat pencabutan. Nih, teman-teman bisa buktiin. Ya. Ini saya pegang di sini. Saat pencabutan, si merpati tersebut, kalaupun berontak, di sini nggak akan ada darah sama sekali. Ya, teman-teman bisa perhatiin, ini nggak akan ada darah sama sekali. Karena apa? Karena otot yang mengikat tulang pada lar sayap merpati sudah mulai kendor. Jadi tahap pencabutannya pun lebih mudah. Yakin nggak akan ada berdarah sama sekali. Teman-teman bisa lihat. Tuh, nggak ada darah sama sekali. Nah, ini yang di bulu lar 2 tadi. Nah. Jadi kurang lebihnya, triknya seperti itu atau caranya seperti itu. Kalau memang kurang jelas videonya tentang pemahamannya, silahkan di kolom komentar. Saya terima kritik, saran, dan komentar teman-teman semua. Karena tanpa teman-teman, channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe karena kita berbagi ilmu. Terima kasih banyak, salam Merpati Lovers.